told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and Ketemu lagi dengan aku, Lisa Noviana di Lisa Nov Channel. Gimana kabar kalian semua? Tentunya baik-baik aja dan semoga musim hujan ini tetap membuat kalian semangat dan juga sehat ya. Apalagi sekarang untuk yang sudah aktif bekerja itu 100% sudah WFO, work from office, not work from anywhere again. Hari ini aku akan bahas tentang perjanjian pranikah. Lovely people, pernah dengar perjanjian pranikah kan? Atau pernah membuatnya? Nah, dalam istilah hukum perkawinan itu ada istilah-istilah tentang perjanjian. Ada perjanjian pranikah, perjanjian pisah harta, dan perjanjian perkawinan atau dalam bahasa Inggris disebut prenuptial agreement. Ketiga perjanjian tersebut, lovely people, memiliki pengertian yang sama, yaitu perjanjian yang dibuat dalam satu ikatan perkawinan. Jadi bisa sebelum perkawinan atau bisa juga selama masa perkawinan. Jadi untuk lebih gampangnya nih, aku akan menyebut perjanjian itu sebagai perjanjian pranikah. Karena perjanjian pranikah itu tentunya lebih familiar ya di telinga kita semua, ya kan? Nah, sebelum aku bahas tentang perjanjian pranikah, aku jelasin dulu apa itu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan, lovely people, itu adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Membuat perjanjian perkawinan hukumnya mubah atau boleh selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Nah, kalau perjanjian pranikah itu apa? Perjanjian pranikah atau yang sering juga disebut dengan tadi ya sudah aku sebutin prenuptial agreement itu adalah kontrak tertulis yang dibuat oleh dua pihak sebelum mereka menikah. Jadi dikutip dari Oxford Undergraduate Law Journal, perjanjian pranikah pada umumnya mencantumkan semua aset yang dimiliki masing-masing hingga semua utang. Jadi utang termasuk ya. Nah, selain itu juga tercantum penentuan apa saja hak properti masing-masing setelah pernikahan. Jadi gitu lovely people. Nah, kita tadi sudah membahas tentang perjanjian pranikah. Ya kan? Sudah bisa dimengertikan ya, sudah bisa dipahami apa itu perjanjian pranikah, lovely people. Baiklah. Nah, kemudian setelah kita menyimak definisi perjanjian pranikah, di mana bukan hanya mereka yang punya aset miliaran saja yang perlu membuat perjanjian pranikah untuk melindungi harta masing-masing dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka yang punya daftar utang, mereka yang sudah pernah menikah dan punya anak sebelumnya juga butuh perjanjian ini. Terus manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah itu apa sih manfaatnya? Yo, ada yang bisa jawab? Ya, manfaat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Jadi ada beberapa alasan yang mungkin bisa memberikan pencerahan untuk pasangan yang masih ragu untuk membuat perjanjian pranikah. Berikut beberapa di antaranya. Jadi, manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan itu pertama, untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta mereka itu tidak bercampur. Ini menjadi penting karena ketika suami dan istri menikah dan sudah membawa anak dari pernikahan sebelumnya gitu misalnya ya, membawa anak ya,
itu berarti harus ada pembagian properti yang jelas kan ya. Properti yang jelas kalau suatu saat nanti keduanya atau salah satunya meninggal. Saat hal itu terjadi, pasangan yang masih hidup harus memberikan properti yang sudah dipisahkan dari harta bersama itu tadi kepada anak dari pasangan yang meninggal. Nah, tanpa perjanjian pranikah, dalam kasus pernikahan dengan membawa anak dari pernikahan yang terdahulu ini, mungkin saja pasangan yang masih hidup punya hak untuk mengklaim sebagian besar dari properti pasangan yang sudah meninggal. Hal yang ditakutkan bisa saja anak yang sudah ditinggal ini akan mendapat bagian yang lebih sedikit atau bahkan tidak mendapat bagian sama sekali. Jadi ini hal yang memang perlu dan penting untuk dibuat dalam perjanjian pranikah tadi ya. Lovely people, apa tadi? Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri. Sehingga hartanya itu nggak bercampur. Terus kemudian kedua, apalagi manfaatnya? Hutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya perjanjian pranikah ini, berapa banyak utang yang dimiliki masing-masing. Dalam perjanjiannya, ditentukan siapa yang akan menanggung itu semua. Apakah tetap menjadi utang pribadi atau dijadikan utang bersama yang tentunya akan dibayar bersama pula, berapapun jumlahnya, besar atau kecil, tetap harus ada perjanjian pranikah untuk kasus ini. Itu lovely people manfaatnya. Baik, selanjutnya apalagi? Apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaannya, maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya. Jadi harta yang menjadi harta suami atau istri itu kalau memang mau dijual itu nggak perlu izin pasangan ya karena memang merupakan harta bawaan. Itu juga termasuk salah satu manfaatnya. Kemudian yang keempat, dalam hal suami atau istri akan mengajukan fasilitas kredit, tidak perlu meminta persetujuan pasangannya untuk menjaminkan harta kekayaannya. Baik, selanjutnya apa lagi? Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, melindungi kepentingan pihak istri apabila pihak suami melakukan poligami. Jadi harta istri ya akan dilindungi di dalam perjanjian pranikah disebutkan kalau suami melakukan poligami. Kemudian menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Misalnya atas perkawinan yang tidak sehat tersebut, bila pada akhirnya terjadi perceraian, maka hal-hal mengenai harta dari istri dan suami itu bisa diatur terlebih dahulu melalui perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Perceraian tentu saja bukan hal yang diinginkan ya, lovely people, bagi setiap pasangan yang menikah. Tapi apa aja tentunya bisa terjadi dalam perjalanan pernikahan kita, lovely people. Perjanjian pranikah menjadi hal penting untuk menghindari pertengkaran jika hal itu terjadi dengan menentukan terlebih dahulu bagaimana harta akan dibagi. Ini akan mengurangi risiko hukum yang berlarut-larut soal harta gonogini misalnya. Gitu lovely people. Karena isu mengenai perjanjian pemisahan harta atau perjanjian pranikah itu memang menjadi hal yang sangat penting. Kemudian apalagi lovely people? Sekarang kita ngebahas tentang hal yang diatur ya dalam perjanjian pranikah ya. Apa aja sih hal-hal yang diatur di dalam perjanjian pranikah? Apa tuh yang diatur dalam perjanjian pranikah? Ada yang bisa kasih jawabannya? Nah, jadi hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian pranikah, itu yang pertama, harta bawaan dalam perkawinan. Baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah atau warisan. Itu pertama. Kedua, semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga akan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing
atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu. Ketiga, hak istri untuk mengurus harga pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ya, harta pribadi maksudnya tadi ya, dengan tugas menikmati hasil serta pendapatan dari pekerjaannya sendiri atau dari sumber lain. Apalagi yang keempat, kewenangan istri dalam mengurus hartanya agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami. Yang kelima, pencabutan wasiat serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak dalam hal salah satu atau keduanya merupakan pendiri usaha ya, pemimpin perusahaan atau pemilik bisnis. Itu tadi. Kemudian kita masuk ke dalam dasar hukum. Dasar hukum perjanjian pranikah. Ini yang penting. Sebenarnya perjanjian pranikah itu ada aturannya nggak sih di dalam hukum Indonesia? Ini kenapa kita butuh mengetahui mengenai dasar hukum perjanjian perkawinan. Dasar hukum perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Jadi, perjanjian pranikah itu diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya kayak gini. Saya bacain isinya ya. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Dengan ketentuan itu, maka perjanjian pranikah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi, seperti apa yang sudah dijelaskan sedikit sebelumnya ya, lovely people, nggak ada yang bisa memastikan 100% apa yang akan terjadi di masa depan. Maka perkawinan yang awalnya hadir karena cinta, kasih sayang, dan keinginan kuat untuk menjalin keluarga bahagia tersebut bisa saja nanti seiring berjalannya waktu, tapi amit-amit di Bang Bayi, semoga nggak terjadi ya, bisa saja menjadi berbalik 180 derajat di kemudian hari. Jadi meski kesannya itu nggak mendukung keberhasilan suatu rumah tangga yang dibangun, sebenarnya perjanjian pranikah ini dilakukan untuk melindungi kedua belah pihak di kemudian hari. Dan eksistensi perjanjian pranikah ini dilindungi loh secara hukum dan sah juga di mata hukum Indonesia. Jadi dengan adanya pasal 29 ayat 1 tadi di Undang-Undang Perkawinan, artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian pranikah yang melindungi antara pasangan suami dan istri. Jadi bukannya mendukung perceraian atau apa ya, enggak ya, atau mendukung hancurnya rumah tangga, enggak. Itu memang untuk melindungi harta yang dimiliki pasangan suami atau istri. Kayak gitu. Boleh nggak sih pendaftaran perjanjian pranikah setelah pernikahan? Saat ini hal tersebut itu boleh dilakukan, lovely people. Dasar hukumnya itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU strip XIII garing 2015 atau disingkat putusan MK nomor 69 tahun 2015. Isinya kayak gini nih. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Dan juga melalui putusan itu, pendaftaran atau pengesahan atau pencatatan prenuptial agreement atau perjanjian pranikah ya, tidak lagi dilakukan di pengadilan negeri, tetapi dilakukan di Dukcapil setempat. Perjanjian pranikah harus didaftarkan supaya unsur publisitas dari perjanjian yang telah dibuat itu terpenuhi. Pendaftaran atau pencatatan prenuptial agreement dilakukan agar pihak ketiga atau pihak di luar pasangan suami istri tersebut ya mengetahui dan tunduk pada aturan yang dibuat di dalam perjanjian pisah harta yang dituangkan dalam akta pisah harta. Apabila tidak didaftarkan, maka
Perjanjian pisah harta hanya berlaku atau mengikat bagi para pihak yang ada di dalam akta atau pembuat akta perjanjian pisah harta atau suami istri yang bersangkutan. Gitu. Cara pendaftarannya gimana sih? Udah tahu belum cara pendaftarannya? Cara pendaftaran perjanjian pranikah. Jadi pertama, buat dulu nih daftar keinginan bersama pasangan. Tulis semua hal terkait keuangan yang ingin diatur dalam rumah tangga, mulai dari cicilan, utang, harta, dan aset. Perjanjian pranikah sifatnya itu bebas, tapi terikat kontrak dan disahkan oleh notaris. Ingat ya, disahkan oleh notaris. Suami dan istri bisa berdiskusi bersama, menentukan kesepakatan secara adil, biar nanti ke depannya nggak ada pihak yang dirugiin. Dalam membuat perjanjian pranikah juga perlu hadir pandangan yang objektif. Pandangan objektif ini berguna saat suami dan istri sedang menentukan hal apa saja yang pantas dimasukkan ke dalam perjanjian pranikah. Dengan hal itu dilakukan ya, kalau hal itu dilakukan itu juga sekaligus untuk mengeliminasi poin-poin yang dirasa tidak terlalu penting. Nah, itu hanya suami dan istri dan pihak-pihak yang bisa memberikan masukan netral dan objektif tadi yang bisa menentukannya. Kemudian kedua, bawa ke konsultan hukum. Kalau suami istri masih bingung, mau ngisi apa aja dalam perjanjian pranikah, datang aja ke konsultan hukum untuk mendapatkan petunjuk ya atau arahan. Nanti konsultan hukum akan membantu dengan menjelaskan secara detail hal terkait perjanjian pranikah. Tapi harus diingat, jangan pernah membuat keputusan secara tergesa-gesa agar tidak menyesal nanti di hari yang akan datang. Ketiga, datang ke notaris untuk disahkan. Setelah membuat daftar perjanjian ya, suami dan istri bisa datang ke notaris. Notaris akan membuatkan akta sebagai bentuk pengesahan atas perjanjian perkawinan tersebut. Keempat, daftarkan akta ke kantor agama. Dari situ, notaris akan mengarahkan pasangan untuk mendaftarkan perjanjian ke kantor agama masing-masing. Untuk muslim ke KUA, untuk non-muslim ke catatan sipil. Gitu. Terus ada juga nih cara pendaftaran perjanjian pranikah bagi yang beragama Islam. Nah, pendaftaran atau pencatatan perjanjian kawin bagi pasangan beragama Islam itu dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama, yaitu 1. Pencatatan perjanjian pranikah dilakukan sebelum, pada waktu perkawinan, dan selama ikatan perkawinan disahkan oleh notaris dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau disingkat PPN. Kedua, PPN tadi mencatat perjanjian pranikah di dalam buku nikah. Ketiga, khusus perjanjian yang tercatat di negara lain, tetapi perjanjian pranikah dibuat di Indonesia, maka berlaku ketentuan khusus. Syarat dan ketentuan khususnya nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan lain. Dan syarat pembuatan perjanjian pranikah itu yang harus dibuat dalam akta notaris kemudian didaftarkan dalam Dukcapil, yaitu 1 ya, KTP calon suami istri atau suami istri, kartu keluarga calon suami istri atau suami istri, fotokopi akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya. Terus keempat, kutipan akta perkawinan. Kelima, apabila pemohon adalah warga negara asing tadi ya, maka lampirkan paspor atau kitas. Itu khusus untuk warga negara asing. Dokumen tersebut diperlukan dalam proses pembuatan akta di notaris dan proses pendaftaran di Dukcapil dengan proses sebagai berikut nih. Yang pertama, tanda tangan minuta akta perjanjian pranikah di hadapan notaris. Yang kedua, dibuatkan salinan akta oleh notaris. Yang ketiga, akta didaftarkan di kantor urusan agama atau KUA kecamatan setempat atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Gitu. Di dasarnya sudah kita sebutkan.
Cara pendaftarannya juga sudah kita sebutkan. Dan nanti kalau memang ada pertanyaan nih dari Lovely People, silakan ajukan saja di kolom komentar dan aku akan menjawabnya sesegera mungkin. Kalau aku belum jawab, tunggu aja ya. Kadang-kadang aku suka cepet baca pesan, kadang-kadang juga suka lama gitu kan, tapi nggak terlalu lama sih. Sebisa mungkin akan aku usahakan untuk segera menjawab pertanyaan dari Lovely People. Jadi hal penting yang perlu dipahami sebelum kita membuat perjanjian pisah harta itu pemisahan harta ya, baik harta bawaan dan harta yang didapatkan setelah perkawinan itu menjadi harta masing-masing. Itu akibat hukumnya. Akibat hukum lainnya lagi perihal warisan langsung ke anak suami atau istri ya. Tidak dapat, jikapun iya, harus ada surat notaris tertulis perihal harta. Untuk warga negara Indonesia, bisa membeli properti di Indonesia meskipun menikah dengan warga negara asing. Jadi, itulah ya hal-hal yang perlu dipahami kalau kita akan membuat perjanjian pranikah. Ada dasar hukumnya, caranya, kemudian menimbulkan akibat hukum juga, kayak gitu. Ya, sementara itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bagi terkait dengan perjanjian pranikah. Untuk lebih jelasnya, kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, tadi yang seperti sudah saya sampaikan, silakan ajukan saja di kolom komentar. Sekian dari saya, Lisa Noviana. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap produktif. Selamat melanjutkan aktivitas Lovely People. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in